Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Lovi, seorang dosen teknologi mesin industri petrokimia di Politeknik Industri Petrokimia Banten. Saya diberi mandat untuk mengampu mata kuliah sistem pendingin, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester 3 dan dibebankan 2 SKS. Mata kuliah sistem pendingin merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 yang membekali mahasiswa D3 Teknologi Mesin Industri Petrokimia dengan pemahaman teoritis dan praktis terkait sistem pengondisian serta pendinginan di industri. Mata kuliah ini mendukung beberapa cabang pembelajaran besar, yaitu 1 CPL sikap, 1 CPL pengetahuan, 1 CPL keterampilan umum, dan 3 CPL keterampilan khusus. Dari CPL tersebut diturunkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan CPMK, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar perbedaan kalor dan hukum-hukum termodinamika serta aplikasinya, mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis sistem refrigerasi serta komponennya, mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis heat exchanger, serta mampu menganalisis efisiensi sistem pendingin secara teoritis berdasarkan studi kasus industri. Keempat CPMK tersebut diturunkan menjadi 9 CPMK, di mana secara khusus pada materi pembelajaran yang disimulasikan dalam video ini yaitu merupakan fokus pada pertemuan ke-11 mengenai membedakan sistem refrigerasi, kompresi uap, dan absorpsi, serta mendukung sub CPMK 7 dan CPMK 9 terkait dengan perhitungan coefficient of performance atau COP dan analisis kasus industri. Perkuliahan sistem pendingin dilaksanakan menggunakan sistem pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi antara perkuliahan luring atau face-to-face classroom untuk pemaparan konsep dan diskusi, serta pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS untuk pendistribusian materi, tugas, dan asesmen. Metode pembelajaran yang saya terapkan berpusat pada mahasiswa atau student central learning atau dikenal dengan sebagai SCL, yang meliputi interactive lecture atau ceramah interaktif berupa penyampaian konsep kunci termodinamika dan mekanisme kerja studi sistem. Yang kedua mengenai case based learning atau CBL, di mana mahasiswa dihadapkan pada kasus real pemilihan sistem pendingin di kilang petrokimia, serta problem solving dan calculation, yaitu mengenai latihan perhitungan kuantitatif nilai COP dan laju aliran massa refrigeran. Untuk menciptakan suasana akademik yang aktif dan komunikatif, interaksi antara saya dengan para mahasiswa dibangun dari 2 saluran utama. Yang pertama yaitu interaksi secara sinkronus di dalam kelas, di mana saya menerapkannya melalui pertanyaan pemantik di awal biasanya untuk menguji pemahaman mahasiswa. Lalu dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara spontan saat menganalisis, contohnya seperti diagram PFD, diagram pH, dan lain-lain, serta dilaksanakan adanya umpan balik secara feedback ketika mahasiswa menyelesaikan soal latihan dengan perhitungan COP di papan tulis. Interaksi yang kedua yaitu secara asinkronus melalui LMS, yaitu di mana saya akan memberikan penggunaan LMS untuk mengunggah serta mengumpulkan tugas materi atau kelompok. Sistem penilaian saya yaitu dilaksanakan secara transparan, objektif, dan terukur. Yang pertama dalam bentuk asesmen formatif berupa adanya diskusi, kuis, latihan soal, dan lain-lain, serta adanya asesmen sumatif dalam bentuk UTS dan UAS. Di mana untuk UTS sendiri berbobot 35% dan UAS pun juga sama, yaitu berbobot sebesar 35%. Khusus untuk pertemuan 11 ini, bentuk asesmen saya berikan adalah penugasan tertulis berupa studi kasus perhitungan COP dan kelayakan teknis pemilihan sistem pendingin, serta adanya indikator yaitu berupa ketepatan mahasiswa dalam membedakan dua buah sistem tersebut, ketepatan membaca diagram pH, dan formulasi matematis COP, serta ketajaman analisis argumen dalam studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sebelum kita mulai kita absen dulu ya, silakan semuanya bisa untuk scan QR code yang di depan untuk absen, silakan. Oke, semua sudah isi absensi ya, semua hadir, alhamdulillah. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu terkait siklus mesin pendingin. Untuk ketua kelas, Mas Abid silakan bisa pimpin doa terlebih dahulu. Mengawali perkuliahan hari ini, dalam gereja kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, baik kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Semua masih ingat kemarin kita minggu lalu belajar batang materi apa?
Apa itu kita belajar kemarin? Sistem pendingin. Oke. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus mesin pendingin. Kemarin kita sudah belajar sedikit ya terkait dengan siklus mesin pendingin. Karena kemarin itu kita sudah mempelajari apa itu bedanya tentang sistem lingkungan, maka saya akan lanjutkan tentang mesin pendingin. Mungkin teman-teman di rumah sekalian semuanya sudah pernah pada punya AC atau minimal punya kulkas lah ya. Jadi saya tahu lah kalian semua pernah punya kulkas pastilah di rumah ya. Meskipun saya juga nggak tahu tiba-tiba kulkas kalian kenapa-napa di rumah gitu kan ya. Ya insya Allah sebenarnya setelah kita mempelajari siklus mesin pendingin ini, selain kita jadi tahu untuk mesin pendingin itu seperti apa, terus siklusnya seperti apa, dan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sistem itu dalam sebuah mesin pendingin itu bisa bekerja serta kita bisa memperbaikinya, nggak cuma saat kita di rumah, bahkan nanti ketika kita industri seperti apa. Oke, siklus mesin pendingin. Nah, mesin pendingin itu merupakan suatu rangkaian proses termodinamika yang memindahkan panas dari medium yang temperaturnya lebih rendah ke medium yang temperaturnya lebih tinggi, menggunakan refrigeran sebagai fluida kerjanya. Dalam industri petrokimia, sistem pendingin itu punya peran vital untuk menjaga stabilitas proses, reaksi, kondensasi produk, penyimpanan bahan baku, serta keselamatan operasional unit produksi. Kalau misalkan sistem pendingin sendiri, sebenarnya kita kalau di rumah itu kan ada yang pakai kulkas atau AC, itu menggunakan sebenarnya merupakan sistem kompresi uap. Tapi kalau misalkan dalam pendingin itu sendiri, dia nggak cuma hanya satu sistem yang kita tahu, ada dua di sini. Yang pertama merupakan siklus kompresi uap, yang kedua merupakan sistem absorpsi. Di mana kalau misalkan sistem kompresi uap, dia menggunakan siklus yang namanya Rankine terbalik. Mungkin kalian yang udah pada pernah belajar pas SMK mungkin pada tahu. Nah, mungkin yang kalian tidak tahu di sini adalah sistem absorpsi, di mana dia itu nanti dia tidak menggunakan kompresor dalam sistemnya. Justru dia menggunakan energi panas yang terbuang untuk mengendalikan sistemnya sendiri seperti apa. Kalau misalnya sistem pendingin ada 4 komponen utama apa aja? Ada yang tahu? Ada kompresor, betul. Kedua ada apa lagi? Kondensor, evaporator, dan expansion valve. Oke. Kompresor, kondenser, terus juga ada evaporator dan pertama tadi itu disusun dalam suatu diagram PFD. Yang pertama itu ada bagian namanya evaporator. Apa fungsi evaporator tahu? Ada yang tahu? Dia panas dan melepas dingin. Oke, itu dia untuk melepaskan apa coba tadi? Dia menyerap panas ke dalam sistem. Tuh. Dan evaporator dia masuk ke kompresor. Fungsi kompresor pertama menaikkan dari evaporator terus dia masuk ke mana? Kondensor. Apa fungsi kondensor? Panas. Menukar Panas. Oke. Setelah itu dia lewat ke evaporator, lalu masuk ke kompresor, lalu dia masuk ke kondensor, terakhir dia masuk ke ekspansor. Maksudnya itu apa? Nanti kita akan gambarkan dalam suatu diagram PK untuk kalian mengetahui sebenarnya prosesnya kayak gimana. Tapi sebelumnya saya beritahu dulu fungsi masing-masing bagian. Kompresor dia digunakan untuk menaikkan tekanan. Kenapa? Karena tekanan naik sehingga yang terjadi apa kalau tekanan naik? Suhu naik. Fungsi suhu dinaikkan untuk dia nanti di sini ketika dia akan melepaskan panas ke lingkungan. Jadi dia ada lingkungan dan di sini ada sistem. Panas lepaskan ke lingkungan sehingga panas yang dibuang dari dalam sistem itu bisa makin besar lingkungan. Dan terjadi namanya proses kondensasi, yaitu ada perubahan dari yang tadi ada bentuknya itu uap menjadi cair. Keluar dari kondensor dia masuk ke expansion valve. Dalam expansion valve dia itu akan terjadi namanya proses, ada proses throttling di situ, yang dimana nanti akan terjadi penurunan suhu secara ekstrim. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan arus permukaan di situ nanti. Perbedaan arus permukaan dia akan mendinginkan suhunya secara ekstrim sehingga ketika dia masuk ke evaporator, di evaporator ini kan dia akan terjadi proses yang namanya evaporasi atau penguapan. Apa yang diuapkan? Ya refrigeran di situ. Dia terevaporasi sehingga nanti yang tadinya itu panas yang ada di lingkungan akan masuk ke dalam sistem. Sehingga di sini terjadi
pendinginan di bagian evaporator. Makanya evaporator itu ada di sebelah mana pada dalam ruangan? Ya di sini ya. Di depan kalian di atas kalian adalah evaporatornya. Kondensornya di mana? Ya kalian bisa lihat di luar kan. Biasanya kalau misalkan ada kondensor AC atau apa segala macam. Sehingga kalau kalian rasakan kondensor itu terasa panas, tapi di depan evaporator terasa dingin. Gitu. Secara dasar seperti itu prinsipnya ya. Sehingga kalian bisa di sini aliran dari mana tadi ya? Pertama, aliran dari kompresor masuk ke kondensor. Juga saja dia punya tekanan tinggi. Setelah dari kondensor dia masuk ke expansion valve. Setelah itu dia masuk ke evaporator dan kemudian lagi kompresor. Begitu sistemnya. Oke. Nah, dalam suatu sistem pendingin, sebenarnya dengan sama juga sistem-sistem lainnya, dia nanti ini akan kita terjemahkan dalam suatu diagram pH. Ini adalah P atau tekanan, di sini adalah H atau yang bisa disebut dengan entalpi. Lalu dari proses pH1 di proses evaporator dia terjadi secara isobarik. Nah, tapi sebelum itu langsung dulu seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Di diagram pH itu kalau misalkan bisa dilihat, dia itu dari titik puncak ini disebut dengan titik kritis. Maksudnya apa? Karena kalau misalkan di sebelah kanan titik kritis itu disebut dengan garis uap jenuh. Jadi apabila tekanan atau suhu dinaikkan secara tiba-tiba melewati garis uapnya, maka dia akan berubah 100% jadi uap. Tetapi kalau misalkan dia lewat dari garis yang jenuhnya, dia akan berubah menjadi cair. Dari sini kita lihat transfernya. Proses 1 ke 2 di kompresor dia bentuknya gas. Dari 2 ke 3 dan 3 gas dia berubah menjadi cair. Tadinya cair berubah menjadi campuran di XT atau expansion valve. Lalu dari expansion valve itu lewat evaporator dia dari tadinya campuran berubah jadi gas lagi. Oke. Kita lanjutkan. Tahapannya sebenarnya tadi sudah jelas ya. Dari prosesnya seperti apa, segala macam, terjadi proses kompresi uap. Jadi kalau misalkan di kompresi uap, dia jelas namanya kompresi, berarti dia menggunakan kompresor di situ. Tapi absorpsi, dia itu tidak menggunakan kompresor untuk menggerakkan refrigerannya, tapi dia menggunakan panas tersisa atau panas buang dari sistem lingkungan atau segala macamnya. Dia menggunakan itu digunakan untuk penggerak utama, bukan dari energi listrik seperti kompresor. Proses ini melibatkan perbedaan massa dan energi antara refrigeran dan rotan absorber, menjadikannya efisien di industri yang memiliki sumber panas buang tersedia. Untuk energi penggeraknya berbeda dengan sistem kompresi uap, sistem absorpsi memanfaatkan energi termal atau berupa energi panas untuk menggerakkan siklus pendinginan. Sumber panas bisa berupa uap, gas buang, dan lain-lain, tidak memerlukan kompresor mekanis atau listrik besar, sehingga kompresinya juga konstruksinya bisa lebih rendah untuk dari segi listrik. Nah, bedanya untuk sistem absorpsi dia menggunakan dua buah komponen utama tambahan, yaitu ada absorber dan generator. Di mana absorber itu digunakan untuk menyerap refrigeran dari fase gas dalam larutan dan melepaskan panas lingkungan. Sedangkan generator yang digunakan untuk memisahkan refrigeran dan larutan absorber melalui pemanasan menghasilkan refrigeran tekanan tinggi. Lalu untuk bagian lainnya itu ada tetap sama, yaitu kondensor, expansion valve, evaporator dengan tambahan sebuah pompa untuk menggerakkan larutan yang tadi absorbernya. Oke. Untuk diagram PFD sendiri bedanya ya, kalau misalkan tadi kan dia cuma ada kondensor, evaporator, dan expansion valve. Di sini ada dua tambahan, ada generator, ada pompa, sama ada absorber di situ. Fungsinya gimana? Jadi kalau misalkan tadi yang tadi kondensor, expansion valve, evaporator itu prinsipnya tetap sama kayak tadi yang kata kompresi uap, cuma dia digunakan menggunakan ada yang namanya absorber dan generator di sini. Di mana nanti di sini juga ada dua buah refrigeran. Ada yang disebut dengan refrigeran primer, yaitu refrigeran yang kita gunakan di kondensor, evaporator, dan generator. Dan selanjutnya itu adalah refrigeran yang sekunder untuk di aliran hanya di absorber dan generatornya. Prinsipnya begini, kalau misalnya refrigerannya ada evaporator, dia akan masuk ke dalam absorber bercampur dengan refrigeran sekunder, yaitu adalah dari panas terbuang tadi. Ketika itu masuk ke dalam absorber, dia akan dialirkan ke pompa. Dari pompa itu masuk ke generator, di mana di generator ini ada panas yang masuk ke dalam dari generator, dan di absorber itu ada panas yang dibuang. Sehingga ketika panas yang diambil didapatkan dalam absorber, di generator ini dia akan ada terpisah di dua. Untuk yang refrigeran yang primer, dia masuk ke bagian kondensor, yang sekunder dia masuk ke absorber. Gimana cara memisahkan dua buah larutan tadi? Dia berdasarkan perbedaan dari temperatur sebenarnya.
Jadi kalau misalkan temperaturnya lebih tinggi, yang dia sebagai titik waktu lebih tinggi, dia akan masuk ke kondensor, yaitu si refrigeran tadi. Sedangkan yang masuk ke dalam absorber itu dia punya titik didih yang lebih rendah. Makanya dia akan masuk ke dalam absorber tadi. Begitu seterusnya. Jadi digerakannya hanya menggunakan panas yang terbuang. Kalau misalkan sistem kompresi uap itu banyak digunakan di rumah, contohnya untuk AC dan juga untuk kulkas, sistem absorpsi ini kira-kira banyak digunakan di mana tuh? Ada yang tahu? Ya, Ijlan silakan. Biasanya di industri besar Pak, contohnya seperti cooling tower ataupun boiler maupun heat exchanger yang saya ketahui. Oke, terima kasih Mas Ijlal, bagus jawabannya ya. Bisa beri aplaus buat Mas Ijlal. Kita lanjut ya, sekarang bedanya antara sistem kompresi uap dan absorpsi tadi juga disampaikan ya. Kalau misalkan kompresi uap dia menggunakan energi listrik dan COP-nya itu kisaran antara 2 sampai 5 dan juga dia pasti lebih tinggi dibandingkan yang absorpsi. Di mana absorpsi dia menggunakan energi panas, baik itu ada energi panas dari uap, gas lava surya, dan CP itu cukup rendah antara 0,6 sampai 1,4. Untuk biaya jelas untuk kompresi uap dia biayanya lebih rendah dan juga tergantung pada tarif listrik, cocok untuk skala kecil menengah, gedung komersial dan lain-lain. Untuk absorpsi dia biayanya cukup tinggi, dia untuk industri petrokimia terdiri sampai kepada masih gelap dengan panas yang berlimpah. Keunggulannya kompresi uap dia mudah dioperasikan menggunakan refrigeran yang sintetis dan lain-lain. Serta absorpsi dia menggunakan refrigeran yang alami, contohnya kayak NH3, H2O dan lain-lain yang ramah lingkungan. Nilai GWP-nya rendah dan sehingga dia cocok industri yang mendapatkan efisiensi energi dan berkelanjutan. Oke, di sini saya ada sebuah studi kasus. Misalkan nanti siapa aja saya silakan ya. Di sini diketahui sebuah sistem kompresi uap dengan beban operasi yaitu tinggal sebenarnya 15 kW. Refrigerannya R134 mengalir pada kondisi evaporator di suhu minus 10 derajat Celcius, tekanan sekian, kondensornya dengan suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 10,17 bar. Bila enthalpinya itu H19392 untuk evaporator, H230, H3256, sehingga coba kalian tentukan berapa nilai COP-nya. Silakan. Di depan saya. Ya, sudah semua. Ada yang bisa jawab ke depan? Silakan. Oke, silakan Abdil, silakan ke depan. Ya.
Sudah Pak. Oke, sudah ya. Terima kasih. Siapa ya Pak? Oke, terima kasih Pak Dio. Boleh balik ke tempat ya. Kita bahas bareng-bareng. Ya, beri aplaus kalau Pak Syafri. Di sini kita kalau bisa kita lihat hasilnya, KL itu dia dari pertama hitung dari efek pendinginannya, Q1 dapat 130 kJ dari hitungan A1 per H4. Betul, karena kita harus melihat yaitu perbandingan antara kerja kompresor dengan perbandingan di evaporator. Betul? Didapatkan hasil sebesar 136 kJ bergrafil untuk di bagian KL-nya. Lalu untuk kinerja dari kompresor di H2-H1 didapatkan nilai 38 K. Lalu untuk COP-nya sebesar 3,58. Apa artinya? Untuk COP 3,58 itu berarti setiap 1 kJ yang dihasilkan oleh kinerja dari si kompresor menghasilkan efek pendinginan sebesar 3,58. Begitu. Oke, saya ada sebuah studi kasus di mana ada sebuah kelompok petrokimia membutuhkan sistem pendingin yang memiliki pendinginan 500 kW untuk proses kondensasi produk. Sumber energi tersedia adalah listrik dengan daya tinggi dan uap panas sisa hasil proses berupa waste heat pada suhu 120 derajat Celcius. Kondisi operasinya itu dibutuhkan suhu operasi minus 10 dengan suhu kondensasi 40. Kira-kira menurut kalian sistem apa yang kita gunakan? Apakah menggunakan absorpsi atau menggunakan sistem kompresi uap? Ada yang tahu? Ya Pak, Ya, silakan aja. lebih direkomendasikan itu sistem absorpsi Pak, Kenapa? karena lebih optimal untuk memanfaatkan uap panas sisa proses Pak. Oke, terima kasih, bagus jawabannya. Berikan aplaus. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan hari ini. Itu kalau misalkan kalian mau lihat dari materi yang saya berikan, sudah saya berikan di link. Kalian bisa lihat di sana. Dan untuk tugas sudah saya berikan, sudah saya upload juga ke link. Silakan kalian kerjakan untuk kita bahas minggu depan. Apabila ada pertanyaan, ada yang mau tanyakan sekali lagi? Cukup? Cukup Pak. Oke, kalau sudah mungkin kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Dari Mas Abid, silakan tutup untuk doa kali ini, Mas. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Oke, ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian saya sampaikan. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.